2024 tetap dibayarkan, kenaikannya sesuai dengan yang disampaikan Bapak Presiden untuk ASN TNI Polri dan untuk pensiunan. PP-nya sedang diselesaikan, ini sedang ngebut nih. Jadi kita sekarang sedang ngejar-ngejar. Tapi jangan khawatir, tetap kita bayarkan Januari ini komplit untuk 12 bulan. Silakan Pak Isa. Kesempatan yang berbahagia ini, mohon kiranya melalui Bapak Menteri Dalam Negeri dan Bapak Menteri Pendayagunaan Aparat. Situasi yang makin tidak mudah dan perlemahan ekonomi di berbagai belahan dunia terlihat sangat nyata. Dengan pertumbuhan ekonomi kuartal pertama di atas 5%, kita sudah terus mempertahankan berturut-turut pertumbuhan di atas 5%. Ini adalah sebuah prestasi dan merupakan hasil kerja bersama termasuk Bapak dan Ibu sekalian. Di sisi lain kalau kita lihat kualitas seperti indeks pembangunan manusia yang naik menjadi 72,9, angka pengangguran yang juga mulai menurun semenjak meningkat pada saat pandemi, kemiskinan juga sudah mulai menurun, serta beberapa indikator penting yang mendapat perhatian Bapak Presiden seperti pemerataan Gini koefisien, stunting, semuanya memang menunjukkan adanya perbaikan. Jadi pertanyaannya kalau sudah baik, kenapa kita kumpul? Ya karena perbaikannya masih bisa diakselerasi. Jadi kalau ada perbaikan tadi mungkin masih pada tahap di mana kita memiliki ruang untuk terus memperbaiki lagi. Dan salah satu yang paling penting tentu adalah kualitas belanja tersebut. APBN 2023 dirancang untuk tadi 5 area. Penguatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur yang diakselerasi, dan dengan Bapak Presiden sekarang turun sendiri dan melihat kualitas jalan raya di berbagai belahan Indonesia, ini juga memberikan banyak sekali pembelajaran buat kita. Yang ketiga, reformasi birokrasi dan regulasi. Keempat, merevitalisasi industri kita, dan yang kelima, membangun ekonomi hijau. Jadi kalau kita lihat tadi yang mendapatkan penghargaan untuk kualitas belanja, mungkin sebagian memang bisa menjawab langsung dari 5 fokus kebijakan yang menjadi fokus tahun 2023. Apakah di bidang reformasi birokrasi dan regulasi, kualitas SDM, dan dari sisi langsung pembangunan infrastruktur. Ibu Bapak sekalian, dengan anggaran belanja yang mencapai 3.061 triliun, ini merupakan sebuah tanggung jawab yang luar biasa besar. Sehingga dari sisi mulai perencanaan penganggaran dan pelaksanaan penggunaan anggaran menjadi sesuatu yang sangat penting. Masyarakat akan terus bertanya, apa manfaat APBN bagi saya? Sebagian testimoni tadi barangkali direkam, namun yang paling penting masyarakat seluruhnya akan melihat bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara adalah sebuah anggaran yang sangat penting bagi meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan kesejahteraan di seluruh Indonesia. Saya melihat banyak dari kementerian lembaga yang terus meningkatkan kualitas belanjanya. Salah satu mungkin yang hadir di sini adalah Pak Menteri KKP. Beliau itu minta anggaran kepada kami untuk membuat tambak udang yang sekarang ini katanya tadi berkali-kali telepon saya karena sudah mulai panen parsial yang Bapak Presiden sendiri sempat hadir untuk memberikan peresmian terhadap tambak udang lebih dari 60 hektar dari 100 hektar. Pertanyaannya kenapa Menteri Perikanan membuat tambak udang? Kalau sudah menghasilkan dan kemudian anggaran yang sudah diinvestasikan menghasilkan penerimaan, mungkin mulai dipikirkan bagaimana kreativitas untuk mensustainnya. Dan tentu jangan sampai pemerintah mengambil alih peranan dari swasta maupun masyarakat, tapi mengempower mereka. Ini adalah salah satu bentuk inovasi belanja yang dilakukan oleh Pak Menteri KKP. Tentu saja tadi yang mendapatkan ranking semuanya pada hari ini, kecuali satu Kementerian Keuangan, semua mendapat tepuk tangan.
Jadi pembelajarannya mungkin Menteri Keuangan besok lagi tidak boleh ikut berkompetisi, karena pasti apapun yang diperoleh juga dianggap tidak objektif. Tapi Menteri Keuangan dan Kementerian Keuangan akan tetap dimonitor indikator pencapaiannya, tapi tidak perlu harus ikut di dalam ranking karena selalu akan dianggap tidak adil. Jadi ini juga sesuatu pembelajaran. Itu yang saya anggap sebagai suatu kepekaan publik. Jadi kita juga semuanya mungkin paham. Yang kedua, di luar tadi yang sudah disampaikan bahwa indikator kualitas belanja tadi dilihat dari EK dan IKPA, itu kita juga akan melihat di dalam bagaimana Bapak dan Ibu sekalian bisa menjelaskan ke publik. Karena masyarakat itu di dalam era media sosial dan informasi yang terbuka, kalau Bapak dan Ibu sekalian belanja dan kualitas belanja baik tapi tidak mampu menjelaskan ke publik, masyarakat itu juga tidak ngeklik. Karena publik ini diisi dengan berbagai informasi yang versinya berbeda-beda. Jadi saya juga berharap Bapak dan Ibu sekalian selain mungkin hari ini mendapat penghargaan, namun sebaiknya masing-masing kementerian lembaga bisa menjelaskan ke publik berapa anggaran yang dikelola dan apa hasilnya bagi tujuan bernegara. Karena ini akan menjadi salah satu bentuk yang sangat penting. Ibu Bapak sekalian, untuk beberapa pengelolaan belanja negara ini kami akan terus mendukung sesuai prioritas